Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan menyelami sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita semua, yaitu overthinking. Pernahkah kamu berbaring di tempat tidur, tubuh lelah, tapi pikiran terus berputar, memikirkan kesalahan kecil di masa lalu, atau membayangkan masa depan dengan segala kemungkinan terburuk? Kalau iya, kamu tidak sendirian kok. Dalam psikologi, overthinking ini adalah salah satu penyebab utama stres, kecemasan, bahkan depresi. Tapi ada kok jalan keluarnya. Hari ini kita akan belajar melalui kisah fiksi seorang perempuan bernama Dina, yang perjalanannya mungkin terasa seperti cermin bagi hidup kita semua. Jadi, siapkan dirimu, tarik nafas dalam, dan mari kita mulai. Kita berbicara tentang kehidupan Dina. Dina umurnya 27 tahun, baru pindah ke kota besar. Dari luar hidupnya terlihat baik-baik saja. Pekerjaan baru, apartemen kecil yang nyaman, dan kesempatan untuk memulai babak baru. Tapi di balik senyumannya itu ada badai di kepalanya. Setiap kali berangkat, dia bertanya-tanya, kalau aku tidak mampu mengikuti ritme kantor ini, bagaimana ya? Terus kalau aku bikin salah, apa aku akan langsung dipecat? Kalau orang-orang tidak suka padaku, bagaimana? Di ruang rapat, Dina sering hanya diam saja. Bukan karena ia tidak punya ide, tapi karena suaranya tertahan oleh rasa takut. Setelah rapat selesai, dia malah menyesal. Kenapa tadi aku tidak bicara ya? Kalau aku ngomong, mungkin mereka akan menertawakanku tidak ya? Malam harinya, Dina berbaring gelisah. Jam dinding menunjukkan pukul 1 dini hari. Ia menatap plafon, memutar ulang semua percakapan seharian tadi. Apa aku terdengar bodoh ya? Kenapa aku bilang begitu kepada temanku? Kenapa aku lupa tersenyum ya? Matanya berat, tapi pikirannya menolak berhenti. Esok paginya, dia bangun dengan mata panda, tubuh lemas, tapi tetap memaksa tersenyum saat sampai kantor. Nah, yang dialami Dina ini adalah gambaran nyata dari overthinking. Secara sederhana, overthinking adalah kebiasaan berpikir berlebihan tentang sesuatu, melampaui batas yang sehat. Ada dua bentuk utama dari overthinking ini. Yang pertama, rumination, yaitu memutar ulang kesalahan masa lalu seperti kenapa aku ngomong gitu ya? Atau andai aku tidak mengulang. Yang kedua, worrying, yaitu membayangkan kemungkinan buruk di masa depan seperti kalau aku gagal, gimana ya? Kalau semua orang menolakku, aduh gimana ya? Nah, menurut penelitian, overthinking bisa memperparah kecemasan dan depresi. Pikiran kita seolah terjebak di loop dan tubuh kita merespon dengan stres. Jantung berdebar, sulit tidur, lelah sepanjang hari. Yang perlu dipahami adalah otak manusia memang didesain untuk mencari ancaman demi bertahan hidup. Tapi di dunia modern, seringkali ancaman itu bukan predator nyata, melainkan skenario imajiner di kepala kita sendiri. Dalam cerita lain, suatu siang di kantor, Dina melakukan kesalahan kecil. Dia salah mengirim file presentasi ke klien. Bosnya memang menegur singkat, "Hati-hati ya Dina, lain kali periksa dulu." Dan kliennya bahkan tidak mempermasalahkan. Tapi di kepala Dina itu adalah bencana besar. Aku pasti dianggap ceroboh. Semua orang tahu aku tidak kompeten. Bos akan kehilangan kepercayaan padaku. Duh, karirku habis. Sepulang kerja, Dina menangis di apartemennya. Dia menatap laptop, tapi tidak mampu bekerja lagi. Malam itu, dia menulis pesan panjang ke sahabat lamanya. Kita sebut Rina. Rin, aku merasa gagal. Aku tidak sanggup. Semua orang lebih pintar dariku. Aku takut besok masuk kantor.
Rina membalas, "Din, kamu tidak sendirian. Semua orang bisa salah. Yang penting bagaimana kamu bangkit. Coba jangan terlalu keras pada dirimu itu." Pesan itu membuat Dina termenung. Mungkinkah selama ini yang menyiksaku bukan dunia luar, tapi diriku sendiri? Nah, di sini yang terjadi pada Dina dikenal dengan distorsi kognitif. Ada beberapa bentuk yang sering muncul saat overthinking. Seperti memperbesar masalah kecil seolah menjadi bencana besar, terus merasa tahu apa yang orang lain pikirkan, dan menganggap diri kita gagal total hanya karena satu kesalahan. Distorsi ini seperti kaca pembesar yang membuat kenyataan tampak lebih buruk dari aslinya. Nah, salah satu terapinya yang dapat mengajarkan kita untuk berpikir lebih baik lagi yaitu dengan menantang pikiran otomatis itu. Misalnya, benarkah bosku tidak percaya lagi padaku? Memang ada bukti nyata. Apa mungkin ini hanya kesalahan kecil yang sebenarnya bisa diperbaiki ya? Nah, dengan cara ini kita belajar bahwa pikiran hanyalah asumsi, bukan fakta. Nah, dari sini Dina mulai mencoba saran sahabatnya. Ia membeli buku jurnal kecil dan setiap malam ia menulis semua ketakutan yang menghantuinya. Hari ini aku khawatir orang akan menertawakanku, tapi kenyataannya tidak ada yang menertawakan. Jadi mungkin pikiranku salah. Semakin sering ia menulis, semakin jelas ia melihat bahwa sebagian besar ketakutannya adalah bayangan. Ia juga mencoba grounding teknik. Saat cemas ia duduk, tarik nafas dalam, lalu menyebutkan 5 benda yang ia lihat, 4 hal yang dia rasakan, dan 3 suara yang dia dengar. Latihan sederhana itu mungkin membuat pikirannya kembali ke momen sekarang. Tidak berarti overthinkingnya hilang total. Kadang ia masih terjebak terutama saat lelah. Tapi kali ini ia punya alat untuk menghadapi pikirannya, bukan sekadar ditelan olehnya. Nah, strategi yang dilakukan Dina adalah contoh nyata yang juga bisa kita praktekkan. Tadi, seperti menulis jurnal, yaitu untuk menurunkan pikiran dari kepala ke kertas agar lebih objektif. Terus, teknik grounding dan mindfulness, yaitu mengembalikan diri ke saat ini, bukan masa lalu atau masa depan. Yang selanjutnya yaitu self-compassion, berbicara pada diri sendiri dengan lembut, seolah berbicara pada sahabat. Dan yang terakhir yaitu waktu khusus untuk cemas. Jadi, sediakan 15 menit sehari untuk memikirkan kekhawatiran. Di luar itu, hentikan untuk memikirkan hal yang lain. Menurut penelitian dengan latihan konsisten, otak kita bisa belajar membentuk jalur baru. Dari jalur kecemasan otomatis menjadi refleksi yang sehat. Nah, di sini terdapat transformasi. Beberapa bulan kemudian, Dina masih bekerja di kantor yang sama, tapi kali ini ada perbedaan. Dalam rapat, ia mulai berani mengangkat tangan. Bukan selalu sempurna, tapi cukup untuk membuatnya merasa dihargai. Saat melakukan kesalahan, ia tidak lagi tenggelam berhari-hari. Ia menarik nafas, menulis di jurnal, lalu melanjutkan pekerjaan. Sahabatnya Rina berkata, "Din, kayaknya kamu lebih tenang sekarang. Apa nih rahasianya?" Dina hanya bisa tersenyum. "Aku tidak lagi berusaha menghentikan pikiranku, aku belajar berdamai dengannya." Teman-teman, kisah Dina adalah cermin bagi kita semua. Overthinking tidak bisa hilang seketika, tapi kita bisa belajar mengelolanya. Ingat, pikiran hanyalah pikiran, bukan selalu kenyataan. Kalau kamu sering terjebak dalam lingkaran, coba langkah-langkah sederhana tadi. Dan kalau terasa terlalu berat, tidak ada salahnya mencari bantuan profesional. Karena kesehatan mental bukan tanda kelemahan, tapi bagian dari keberanian kita untuk hidup lebih sehat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berbagi konten yang bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.